jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, bil khusus nikmat sehat dan juga nikmat kesenggangan waktu, sehingga kita dapat hadir dengan waktu kita dan kesehatan kita hadir dalam majelis yang mulia ini, yang semoga langkah kita, hadirnya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah matikan kita di dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan daripada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Saya ngulang sedikit Pak supaya ada kesinambungan ya dari yang kita baca. Ada dua kejadian atau dua perilaku yang Allah berikan kepada manusia nanti pada saat di yaumil mahsyar, pada saat di akhirat ya. Ada orang yang diberikan oleh Allah ya catatan kehidupannya, perbuatannya di dunia dengan tangan kanan, dan ada juga yang diberikan dengan tangan kiri ya, dari belakang waro adzohri ya. Waro adzohri itu diberikan dengan cara seperti ini ya. Jadi tidak dilihat sama sekali itu. Orang yang punya catatan itu tidak dilihat. Tapi kalau dengan tangan kanan diberikan dengan baik tadi. Jadi ada dua manusia ya yang nanti akan mengalami kejadian yang berbeda pada hari kiamat, yaitu ashabul yamin dan ashabus shimal ya. Ini sebagai satu gambaran ya, kondisi keadaan yang kita lakukan di dunia itu akan sangat berdampak akibat pada kejadian nanti kita di akhirat. Oleh karena itulah apa yang terjadi pada ashabul yamin dan ashabus shimal. Adapun ashabul yamin mereka akan gembira karena bertemu dengan keluarga-keluarga mereka yang dulu berpayah-payah berusaha untuk mendapatkan kebaikan akhirat, dan mereka dalam keadaan masrura ya, dalam keadaan gembira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sementara ya nanti orang-orang yang diberikan oleh Allah buku catatannya waro adzohri, jadi dari belakang punggung ya, jadi dengan tangan kiri tapi dari belakang punggung, maka mereka mendapatkan kebahagiaan bersama keluarganya dulu di dunia. Perbedaannya ya,
Dulu di dunia mereka bersenang-senang, mereka luar biasa dalam kegembiraan, dalam kesenangan, tapi nanti mereka tidak akan mendapatkan kegembiraan bersama keluarganya nanti di akhirat. Ini sebagai gambaran tentang kondisi keadaan orang yang masuk surga dan orang yang masuk dalam api neraka. Padahal apa yang mereka lakukan waktu di dunia dilanjutkan pada ayat berikutnya, ya, innahu dhanna allayyahura. Karena waktu mereka melakukan perbuatan maksiat di dunia, mereka beranggapan bahwa Allah tidak melihat apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu mereka hilang, Pak, akal sehatnya. Bahwa apa yang mereka lakukan itu akan ada catatannya dan ada yang melihat apa yang mereka lakukan. Basyira, Allah yang maha melihat. Dimanapun kau melakukan kemaksiatan, dengan cara apapun kau sembunyikan kemaksiatan itu, maka akan terlihat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ayat yang ke-14 yang terakhir yang kita baca. Innahu dhanna ayla yahura. Innahu dhanna ay mukhaffafatun as-saqilatun wa ismuha mahdhufun ay annahu la yahura. Bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka anggap Allah tidak tahu dan mereka tidak akan kembali kepada Allah. Yarji'u ila rabbih. Maka semuanya akan kembali kepada Allah dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sebab Allah basira, Allah maha melihat apa yang mereka lakukan. Innahu rabbahu kana bihi basira. Sungguh Tuhannya itu akan melihat dengan apa yang mereka sudah perbuat. Ya, ini Pak, sebab apa ada orang melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kezaliman di dunia? Karena mereka beranggapan, satu, mereka tidak akan kembali kepada Allah. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa Allah tidak melihat mereka. Padahal semuanya itu akan kembali kepada Allah. Ya. Kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Baru kemarin malam ya saya punya sahabat, istrinya wafat, meninggal dunia. Kembali kepada Allah. Ya, dia kasih kabar kepada saya dengan tulisan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kepunyaan Allah hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali pulang kepada Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa yang berkehendak untuk bertemu dengan Tuhannya, dia akan kembali kepada yang menciptakannya. Falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang baik di dunia dan jangan melakukan kemusyrikan. Ini ayat ya jelas mengatakan bahwa semuanya akan kembali, akan pulang kepada Allah. Ya, ada yang pulangnya dengan nikmat, dengan kesenangan, dengan harapan yang begitu besar tentang surga yang Allah akan berikan. Tapi ada orang yang kembali pulang kepada Allah dengan dipaksa. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan bahkan nanti ada yang diperkenankan bukan sekedar kembali kepada Allah, tapi dia bisa melihat zatnya Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini nanti Pak gambaran di dalam hadis Nabi. Ketika penduduk surga sudah merasakan kenikmatan surga ribuan tahun lamanya, mereka dalam kenikmatan yang tidak putus-putus, kenikmatan yang terus menerus, sampai tiba-tiba penduduk surga mendengar suara, ya ahlul jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga berkata, labbaika ya rabbana, kami dengar ya Tuhan kami. Ini Pak jawabannya penduduk surga ketika dia mendengar suara Allah. Mereka menjawab labbaika ya rabbana, kami dengar ya Allah. Ayu syai', ada apa ya Allah? Allah cuma tanya kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan-kenikmatan surga? Bukan yang ditanya apakah kalian senang, apakah kalian bahagia dengan kenikmatan surga? Tidak itu yang ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah adalah hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan-kenikmatan surga? Ya. Karena kalau sudah redha itu beda makomnya Pak, kedudukannya beda.
Dalam kondisi apapun keadaan kita, kalau yang itu datangnya dari Allah, kita redha. Ya, istri kita bawa ya ke tempat kita bekerja dalam kondisi apapun karena dia redha dengan kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam penderitaan, dia tidak akan marah. Tapi kalau kesenangan, penderitaan, nah itu kan ada alasannya. Ya, ada yang menyebabkan dia menjadi senang karena dia mendapatkan kenikmatan, baru dia senang. Kalau nggak mendapatkan kenikmatan, dia menderita. Tapi kalau sudah ukurannya redha, maka apapun yang terjadi, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka dikatakan hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga? Maka penduduk surga mengatakan apa? Malana lanarto. Bagaimana kami nggak redha ya Allah? Kalau kenikmatan yang kami rasakan tidak seperti yang kami bayangkan waktu di dunia. Dan Allah tanya lagi kepada penduduk surga dalam satu hadis, mau nggak kalian aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga? Maka ahli surga menjawab, emang ada kenikmatan yang lebih nikmat dari surga ya Allah? Ada, kata Allah. Raditu, redhonya aku kepada kalian. Kalian sudah ridho dengan kenikmatan surga, aku pun redho dengan kalian. Barulah saat itu tabir surga terbuka dan Allah menampakkan zatnya kepada penduduk surga. Bayangkan Pak, kalau surga saja sudah merasakan nikmatnya luar biasa, kenikmatannya luar biasa, terus kita melihat zat yang menciptakan kenikmatan itu sendiri, seperti apa rasanya? Ya, kalau surga saja sudah nikmat dan kemudian ahli surga diperkenankan untuk melihat zat yang menciptakan kenikmatan itu sendiri. Ini yang tidak pernah difikirkan, ini yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Tapi sesungguhnya semua manusia yang Allah ciptakan akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang berbeda. Semuanya kembali kepada Allah. Maka mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah, dan mereka beranggapan bahwa Allah tidak melihat, padahal innahu kana basira. Sungguh Allah itu innahu rabbahu kana basira, Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Aliman biruju'ihi ilaihi, ya, semuanya Allah tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nih sampai di sini selesai nih Pak. Ayat yang ke-15. Ya, berkaitan tentang orang-orang yang melakukan maksiat dengan kemaksiatan yang luar biasa, dan orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang terus menerus dia lakukan. Dan tiba-tiba Allah bercerita dan Allah bersumpah dengan hal yang lain yang masih berkait dengan cerita yang di atas tadi tentang kondisi manusia. Apa yang Allah katakan di sini? Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu. Makanya lamnya itu menjadi lam zaidah tambahan. Sebetulnya ucapannya cukup. Fa uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bisyafaq. Tapi dalam tatanan bahasa ya ditambahkan dengan lam tadi. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah, syafaq. Cahaya merah itu apa itu? Ya, sore hari Pak. Ya, atau pagi hari kita lihat ada cahaya merah tadi. Fala uqsimu bisyafaq wa huwal hamar fil ufuq ba'da gurubin ba'da gurubis syamsi. Jadi syafaq itu cahaya merah sebelum matahari apa? Tenggelam. Ya, kalau sore hari sebelum maghrib kita ngelihat nggak itu ada matahari, ada cahaya merah. Allah bersumpah tuh. Ya. Allah bersumpah dengan waktu siang. Sampai siang itu habis dan cahaya merah nampak. Selalu tuh Allah bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan. Ya, wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah wal fajri. Tapi tidak pakai lam di sini. Kalau ini pakai lam dalam sumpah yang betul-betul sumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah kata Allah dengan cahaya merah. Ufuk merah. Betapa indahnya tuh. Ketika matahari sudah mulai akan tenggelam dan kau melihat cahaya merah yang begitu indah. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan cahaya merah.
wal laili wa ma wasak, dan aku bersumpah terhadap malam apabila sudah menyelimuti bumi ini. Jadi Allah bersumpah terhadap terang dan gelap yang kita rasakan dalam hidup kita. Allah bersumpah terhadap apa? Waktu datangnya siang dan kemudian datangnya malam. Bahwa kamu ada di bagian hidup itu. Kamu melewati tuh masa itu, di mana cahaya matahari sudah mulai memerah dan timbullah malam dalam kegelapan yang luar biasa. Disitulah usaha kamu untuk kembali kepada aku dengan amal-amal kebaikanmu, dan kau akan mendapatkan murkaku dengan perbuatan dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan cahaya merah. Wal laili wa ma wasak, dan aku juga bersumpah dengan malam apabila dia sudah menyelimuti. Jamak dari madakhala alaihi minad dawab wa ghairiha. Jadi ketika datang waktu malam, maka keluarlah binatang-binatang buas. Ya, mereka hidup pada malam hari, mereka beristirahat pada siang hari. Dan kebalikannya dengan manusia. Manusia pada siang hari mereka berusaha dan mereka beristirahat pada saat malam hari. Itu waktu yang aku berikan kepada kalian, di mana ada waktu kalian harus berusaha untuk mendekati diri kepada aku pada saat malam hari, dan kalian berusaha untuk mendapatkan dunia kalian pada siang hari. Udah beda tuh ya dengan konteks yang di atas. Ya, ayat berikutnya berkaitan dengan keadaan dunia yang kita lewati. Sumpah Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Makanya alhamdulillah Pak, dalam satu hadis Allah katakan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah rajulun qama minal lail yatslu kitaballah. Orang yang banyak bangun tengah malam dan membaca ayat-ayat Allah. Ketika matahari sudah mulai tenggelam dan ketika bulan sudah mulai timbul dan malam menyelimuti, pada saat itulah yang paling dicintai Allah, orang yang bangun tengah malam dan membaca ayat-ayat Allah. Dia berusaha untuk bertemu dengan Allah nanti di akhirat, mendapatkan ridha Allah. Ya alhamdulillah, ya saya dengar ya belakangan ini ya jamaah saya, alhamdulillah 2 minggu belakangan ini banyak yang bangun malam. Alhamdulillah, syukurlah. Betul ya? Hah? Nonton bola? Wah, bukan itu. Ya, jadi banyak bangun malam ngapain Pak? Yatslu kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Ini disunahkan nih. Ya disunahkan, jangan cuma bangun malam saja Pak. Ya, saya lihat bapak-bapak di sini kalau habis ngaji, alhamdulillah pada tadarusan, pada murojaah Quran yang dibaca. Dan itu juga dilakukan pada malam hari, karena itu yang dicintai oleh Allah. Di mana Allah bersumpah terhadap malam apabila sudah menyelimuti bumi ini. Tapi ada hamba-hamba Allah yang dia bangun tengah malam, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dan dia baca ayat-ayat Allah. Ya usahakan itu. Ya kalau habis tahajud baca Quran. Ya nggak bisa 1 ain, kita baca 1 juz lah minimal kita baca. Insya Allah ya Allah akan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya kita lihat di sini. Wal qamari idza tasak, dan apabila bulan sudah menjadi purnama. Ya, indah sekali nih Quran. Ya Allah bersumpah terhadap peredaran waktu dengan datangnya apa? Malam hari dan tenggelamnya matahari dan kemudian bulan menjadi purnama. Di situ keindahan yang Allah ciptakan. Waktu yang terus bergulir yang kita lewati, yang satu waktu itu akan habis buat diri kita. Kita akan berpindah kepada waktu yang berbeda. Ya, waktu yang berbeda itu di mana? Kehidupan alam barzakh. Tidak lagi kita melihat bagaimana purnama ketika bulan mulai sempurna. Dan kita tidak lagi melihat bagaimana ufuk merah yang menandakan matahari sudah mulai tenggelam. Dan kita tidak lagi melihat kegelapan pada saat malam tiba. Yang ada di alam barzakh sudah berbeda waktu dengan alam dunia. Maka itu maksud Allah selalu bersumpah dengan waktu-waktu.
Karena waktu itu satu waktu akan habis dan kita akan berhenti dari waktu dunia. Maka apa yang dilanjutkan dengan ayat ini? Allah mengatakan latar kabunna tobakon an tobak. Sungguh kehidupanmu di dunia bertahap demi tahap kamu kau lewati. Indah sekali Pak Quran. Ya, kau lewati itu tahapan hidup. Jadi Allah menciptakan manusia. Allah tahu proses perjalanan hidup manusia. Allah tahu apa yang kita lakukan waktu di dunia. Allah katakan kalian melewati tahapan demi tahapan dalam hidup. Tetapi tafsir ini menafsirkan apa? Tobakon an tobak halan ba'da halin. Ya, satu kejadian setelah kejadian lain. Wa huwal maut summal hayat. Yaitu tobakon an tobak itu dari kematian kemudian menjadi hidup. Wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah. Dan kemudian nanti ada hal lain yang kalian harus lewati, datangnya hari kiamat. Latar kabunna tobakon an tobak. Jadi proses perjalanan hidup kita dalam tafsir ini Pak, dulu kita mati, tahapan mati nih. Kemudian setelah ada kematian dalam hidup kita, Allah hidupkan. Masih ingat pelajaran kita Pak? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari ketika kita dalam rahim ibunda kita itu masih dalam keadaan mati, masih berupa nutfah. Antara sperma dengan ovum yang ada dalam rahim wanita itu bertemu, maka itulah nutfah. 40 hari nutfah tadi berubah menjadi alaqah, yaitu menjadi darah. Makanya ada surah apa? Al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Segumpal darah. 40 hari lagi darah itu berubah menjadi mudghah, menjadi daging dan tulang. Udah berbentuk janin manusia. Mati masih Pak. Masih mati. Jadi 40, 40, 40. 40 nutfah, 40 darah, 40 lagi daging dan tulang. Berarti 120 hari dibagi 30 hari berarti 4 bulan. Ketika kita dalam rahim ibunda kita 4 bulan, kita masih mati. Fayanfukh fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ruh. Maka tahapan berikutnya yang kita dapatkan adalah kita dalam keadaan hidup yang tadinya mati. Dan nanti kita akan mengalami tahapan berikutnya setelah hidup itu apa lagi? Mati lagi. Hidup, mati, hidup, mati. Ya, katakan tahapan. Ada lagi tafsir mengatakan tahapan ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada kemiskinan, ada kekayaan. Semua tahapan itu pasti dilewati oleh manusia. Ada yang terus menerus dalam kesenangan, tapi satu waktu kesenangan itu akan berakhir. Ada yang terus menerus dalam kepedihan, tapi satu waktu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan yang didapatkan? Dari perjalanan hidupnya nanti di akhirat dia sampai ke sana. Itulah yang Allah gambarkan dalam proses perjalanan manusia. Dikatakan di sini latar kabunna ayuhan nas, wahai manusia, sungguh kamu akan melewati tobakon an tobak, yaitu halan ba'da halin, wa huwal maut, yaitu kematian, summal hayat, dan kemudian kehidupan, wa ma ba'daha, dan sesudahnya, min ahwalil qiyamah, kau akan melewati tahapan hari kiamat, di mana dari mati kemudian hidup dan kemudian datanglah hari kiamat. Disitulah kau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kau lewati dalam hidupmu di dunia. Dari kematian menjadi hidup dan kemudian di hari kiamat kau akan bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan. Makanya Nabi pernah didatangi oleh Jibril, Pak. Atani Jibril, kata Nabi, aku didatangi oleh Jibril. Ini tahapan nih Pak yang harus dilewati manusia. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Ish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah sekehendakmu hai Muhammad. Tapi tahapannya kau akan dibatasi dengan kematian. Artinya di sini Jibril mengajarkan Nabi dan sesungguhnya mengajarkan kita. Silakan mau kau hidup dengan cara apa? Nggak punya aturan hidup yang kau jalani, silakan.
Allah demokratis, Pak. Allah berikan kebebasan kepada makhluknya. Silahkan apa yang mau kau lakukan. Tapi ingat, kamu akan dibatasi dengan kematian. Ish masyita fa innaka mayyit. Tahapan berikutnya Allah katakan, wa ahbib masyita fa innaka mufarid. Cintailah yang kau cintai. Bagaimana cara kau mencintai seseorang, mencintai dunia, mencintai jabatan, silakan. Tapi fa innahu mufarid. Satu waktu kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Itu digambarkan dengan jelas oleh Allah tahapan itu. Siapa yang kita cintai saat ini, Pak? Kita akan berpisah. Anak kita yang sangat kita cintai dibawa oleh orang lain. Istri yang kita cintai, kita akan berpisah satu waktu. Kegagahan kita, kekuatan kita, satu waktu akan berkurang dan kita akan berpisah dengan kekuatan kita, dengan kegagahan kita. Semua proses itu tahapan demi tahapan. Makanya tobakon an tobak. Jadi hidupmu itu akan terus berubah-berubah. Dan kemudian berikutnya Nabi katakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Kau mau berbuat apa saja silahkan Muhammad. Yang sesungguhnya itu buat kita. Tapi ingat, fa innaka majziyum bih. Kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau pernah lakukan waktu di dunia. Yaitu halan ba'da halin. Yaitu satu tahapan dengan tahapan. Sampai hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, semua yang kita lakukan. Nggak ada yang nggak luput, Pak. Ya, semuanya akan bertanggung jawab. Mau orang kafir, mau orang mukmin, kemudian pejabat, rakyat jelata, semuanya akan mempertanggungjawabkan pada saat hari kiamat. Ini yang dimaksud tadi. Sesungguhnya kalian latar kabunna tobakon antobak. Maka fama lahum la yu'minuna. Maka mereka ay al-kufar, orang-orang kafir, la yu'minuna. Mereka tidak percaya apa yang akan mereka lewati nantinya dan pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan di dunia. La yu'minuna. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka tidak sujud. Artinya mereka tidak patuh dengan apa yang ada di dalam aturan Al-Quran. Padahal tahapan itu dia merasakan tuh waktu di dunia. Tahapan dari kecil. Siapa yang membuat kamu menjadi remaja? Kesempatan dari mana kau bisa sampai tahapanmu dari anak-anak menjadi remaja? Kemudian dari remaja, kemudian menjadi tua. Siapa yang memberikan waktu itu sampai kau dapatkan waktu kamu mengalami masa tuamu, tahapan itu. Kamu nggak percaya juga kalau itu adalah Allah yang memberikan tahapan hidupmu tadi. Dan kenapa kau tidak sujud ketika Quran dibacakan kepada engkau? Pak, kita bersyukur Pak, alhamdulillah hari ini hampir sempurna tahapan yang kita lewati. Ya, kita sudah sampai senja. Sudah kita bisa melihat anak-anak kita dewasa. Kita bisa melihat cucu kita berkembang terus, tumbuh. Dia berangkat ke TK. Ya, saya bahagia kadang-kadang ngelihat pagi-pagi itu. Ya, anak saya, mantu saya nganterin anaknya ke TK. Waduh, luar biasa tuh. Bahagia ngelihat anak kita belajar. Ya, mulai bisa bicara, ya, ngapalin ayat-ayat. TK-nya juga TK Islam. Dia ngapalin ayat-ayat Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi ibunya bahagia betul tuh. Ya, kadang-kadang anaknya belum dandan, yang paling dulu dandan ibunya itu. Ya, paling rapi tuh. Itu tahapan itu kita lewatin. Ya. Dan nanti percaya nggak kamu? Tahapan berikutnya kamu akan bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan, yaitu akhirat. Tapi orang-orang kafir mereka tidak percaya itu. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak sujud, mereka tidak patuh terhadap aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Balil ladzina kafaru yukadzibuna, tetapi orang-orang kafir mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, ini ya dikasih tahu oleh Allah tentang orang kafir. Lihat,
Muhammad. Apapun yang ada di dalam Al-Quran mereka tidak patuh. Padahal Quran itu ada pada diri mereka. Apa? Tahapan hidup yang mereka lewati udah diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka nggak menyadari dan mereka nggak mau berpikir bahwa mereka bisa seperti itu karena ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Allah mengatur cara hidup yang benar, hukum-hukum yang harus mereka patuhi, mereka tidak percaya terhadap Al-Quran. Mereka tidak sujud. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Bima yu'un, ya, dengan apa yang mereka sembunyikan. Masya Allah, ini indah sekali nih akhirnya nih Pak, ayat ini Pak. Ya. Coba Bapak dengarkan apa yang akan terjadi terhadap orang kafir. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dengan adab yang sangat pedih yang akan mereka rasakan. Ini bahasanya fabashirhum. Padahal kalau fabashirhum itu berikan kabar gembira tentang surga, kenikmatan. Tapi betapa Allah menghinakan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Allah mengatakan fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka adab yang sangat pedih nanti. Kasih kabar gembira, fabashirhum. Betapa kehinaan yang mereka rasakan kalau kabar gembira itu adalah bukan kenikmatan tapi penderitaan. Siksaan yang mereka akan rasakan. Kan gak enak Pak kalau dikasih kabar begitu. Jeno, ini ada kabar gembira ya. Ya. Kenapa? Nanti datang ke rumah. Tapi nggak disebutin. Tapi sampai di rumah ternyata diperiksa misalnya. Ya kan? Ada kabar gembira, ternyata ada intel, ada apa yang meriksa kita. Ada masalah kasus. Ini kan menyakitkan sekali Pak. Dan Allah menyakitkan hatinya orang yang beriman di dunia ini dengan kabar yang gembira, tapi sesungguhnya bukan kegembiraan yang mereka rasakan. Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Lihat apa yang kau lakukan waktu di dunia, aku berikan kabar gembiranya nanti di akhirat. Itu bahasanya kayak begitu tuh. Kabar gembiranya apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih karena kelakuanmu waktu di dunia. Ketika idza quri'al Qur'an hum la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud kepada Allah. Mereka tidak percaya dengan tahapan-tahapan yang aku berikan kepada mereka. Bahwasanya itu adalah aku yang mengatur semuanya. Dan kemudian mereka akan kembali pada tahapan hari kiamat. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Hai mu'lam. Tetapi illalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan ganjaran kenikmatan yang tidak putus-putus. Ghairu mamnun. Nggak ada lagi tahapannya Pak. Ya. Tahapannya nggak ada nanti. Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, artinya tahapan kenikmatan tadi nggak berhenti. Ghairu mamnun, nggak putus-putus kenikmatan. Masya Allah. Semalam ada acara maulid, ya saya agak lelah sekali, pulang itu hampir jam 1 sampai rumah. Ya. Jam 1 ada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Subhanallah, dalam sekali isi yang dia sampaikan, materi yang dia sampaikan. Akhirnya selesai acara itu kita kumpul, disajikan oleh panitia durian musangking Pak. Kan mahal itu Pak dan enak sekali. Ya saya nggak berani nyomot kecuali Habib duluan. Ya kan. Ketika Habib makan, ayo Pak Kiai makan, saya makan juga. Yang sebelah saya, ya Ji, anak nggak bisa udah. Kenapa? Waduh, kolesterol anak nanti naik, ya, darah naik. Tahapannya Pak, berkurang nggak itu? Kenikmatan yang masih bisa kita rasakan dia nggak rasakan. Tapi nanti kenikmatan akhirat ghairu mamnun, nggak putus-putus. Kalau sekarang putus-putus, ada waktunya kau berhenti dari kenikmatan itu. Di akhirat enggak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang nggak habis-habis. Dia nggak lagi melewati tahapan di dunia tadi. Dari mulai sehat kemudian sakit, sakit sehat,
senang, bahagia, senang. Itu enggak ada lagi nanti di akhirat. Maka yang dibakar dalam api neraka juga enggak putus-putus. Siksaannya terus-menerus. Makanya bahasanya falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak habis-habis, tidak putus-putus. Kalau sekarang kan Pak, udah putus belum itu? Udah putus belum? Pengen makan enak ingat apa? Kolesterol. Makan manis ingat gula. Makan asin ingat darah tinggi. Makan asam ingat lambung. Jadi yang dimakan apa Pak? Putus nggak itu? Putus semuanya. Ya Allah, inilah dunia yang kita lewati, yang kita berada. Yang Allah bersumpah dengan asyafaq. Allah bersumpah dengan apa tadi? Merah ya, warna merah matahari ketika akan tenggelam. Allah bersumpah terhadap malam ketika menyelimuti bulan. Dan juga Allah bersumpah terhadap purnama. Itulah tahapan-tahapan kehidupan perjalanan waktu yang kita lewati. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi waktu itu. Yang ada adalah ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Subhanallah. Kita ngelihat istri kita dulu cantiknya luar biasa Pak. Rasanya tuh nggak mau jauh-jauh Pak. Saya ingat habis nikah saya pernah kerja. Itu kalau lagi kerja bawaannya mau pulang terus Pak. Ya, nggak bosan-bosan kita ngeliat istri kita. Istri kita juga sama, nggak bosan-bosan ngeliat kita. Tapi putus nggak itu? Putus tuh. Sekarang gimana ngeliat istri? Ya. Ada yang kagetan terus Pak. Ya, begitu istrinya datang dia lagi megang handphone kaget, astagfirullahaladzim, buru-buru tuh ya. Tuh kagetnya ada yang disembunyikan itu ya kan. Nah, itu semuanya di dunia tuh ya. Makanya tobak an tobak tuh ya. Latar kabunna tobakon an tobak. Kamu akan melewati tahapan demi tahapan, tapi di akhirat tidak ada lagi tahapan itu. Semuanya dalam kenikmatan. Tapi buat orang yang melakukan kemaksiatan, fabashirhum bi'adzabin alim. Hinaan sekali itu Pak, hina sekali itu. Bahasanya fabashirhum, berikan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Tuh, kabar gembira itu. Kabar gembiranya apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Naudzubillah min zalik. Alhamdulillah selesai surah Al-Insyiqaq kita baca. Ya. Nanti kita lanjut pada surah apa itu berikutnya? Ya, Al-Mutataffifin ya, Al-Mutataffifin ya. Nanti kita lanjut pada surah berikutnya. Tahapan demi tahapan ya. Tuh. Sama kita ngaji juga tahapan, tahap-tahap. Dari mulai surah An-Nas sampai terus kita juz 1 nanti kita selesaikan. Juz 2, juz 30, juz 29. Nyampe enggak sampai Quran ini selesai kita baca? Wallahu a'lam bishawab. Ya kayaknya sampai juz kedua aja selesai baru kita hidup kita ya Pak ya. Kalau ngelihat yang hadir ya senja semua udah semuanya ya. Kecuali yang muda-muda. Yang muda-muda mungkin bisa sampai juz 28 atau juz 25 ya, cuman yang ngajarnya nggak nyampe kan gitu ya kan, yang muda ya kan, karena tahapan itu pasti akan habis yang kita lewati. Allah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan dari surah Al-Insyiqaq yang kita baca? Gimana? Ya Pak Guru. Waalaikumsalam. Tahapan dari hidup yang kita jalani di dunia ini, tahapannya kita akan berpindah ke alam barzakh ya. Padahal tadi irji ya, sebelum kita pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, kita harus melewati proses apa tadi? Alam barzakh ya. Idza wudi'al 'abdu fi qabrih ya. Apabila mayit
sudah diletakkan di liang lahat. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan dia sudah ditinggalkan oleh teman-temannya. Hatta innahu yasma'u qur'ani alihim. Kata Nabi sampai si mayit mendengar suara sendal yang mengantarkannya meninggalkannya. Jadi bukan 7 langkah nih Pak Guru. Ya kalau 7 langkah itu gambaran cepatnya. Jadi apabila mayit sudah dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh teman-temannya, dan si mayit mendengar suara sendal yang mengantarkannya, kata Nabi meninggalkannya, fa'atahu malakani, maka datanglah 2 malaikat. Fayuk idanihi, mulai didudukin si mayit tadi. Jadi Bapak kalau ada yang meninggal tuh Pak, kita nganter ke kubur. Begitu kita antarkan ke kubur, kita balik pulang. Ya, kita pulang, itu suara sendal yang kita pakai itu terdengar oleh si mayit tadi, udah ditanya. Sudah datang 2 malaikat dan didudukin si mayit tadi. Mulai pertanggungjawaban harus dia tanggung jawabkan nanti di akhirat, di alam barzah. Ditanya sudah oleh malaikat, siapa yang bakal bisa menjawab pertanyaan tadi? Seluruh amal-amal kebaikan kita yang akan menjawab. Makanya nggak usah diapalin. Ini ada hadis mengatakan yang ditanya oleh malaikat apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Kau kenal dengan orang yang sering disebut namanya Muhammad? Maka hamba Allah tadi menjawab, Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Nanti Bapak yang dengar, Ustaz tolong tulisin Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Ya, Anda ngapalin begitu Pak, dengan bahasa Arab, udah tua kayak begini Pak. Lupa. Nggak perlu khawatir, yang menjawab itu siapa? Amal kita, kebaikan kita, itu yang akan bicara nanti. Dan siapa yang bakal menerangi, dan apa yang akan menerangi kita di alam barzah? Wassalatu nurun, dan salat itu menjadi cahaya yang akan menerangi kita nanti di alam barzah. Ya. Kita ngelihat yang ada di alam barzah itu, waduh, kepedihan yang luar biasa. Sempit cuman 1x2, itu kasat mata dunia kita yang kita lihat. Padahal ketika dia selesai menjawab pertanyaan malaikat tadi, fayuwassi' qabrahu sab'una dhira, maka Allah luaskan kuburannya 70 hasta. Ini 1 hasta segini Pak. Hasta segini. Kalau 70 hasta, ini ada 1/2 meter enggak? Ada 1/2 meter? Ada ya? Kurang lebih 1/2 meter, 50 cm. Berarti kalau 70 hasta, 70 kali 50 cm. 35 meter luas kuburan. Terang benderang. Nikmat dalam alam barzah. Saat dia bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Kau kenal dengan orang yang bernama Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'an untuk kau baca, memberikan nasihat dengan hadis-hadisnya. Kau kenal? Maka mayit tadi mengatakan Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Fayuwassi qabrahu sab'una dhira, maka diluaskan kuburannya 70 hasta, artinya 30 meter kiri kanan depan belakang, maka diberikan kenikmatan-kenikmatan dari surga yang nanti akan dia tempati, dan dinampakkan surga yang bakal nanti dia tinggal di dalamnya. Jadi Pak, di alam barzah itu dia nonton surga itu, dia liatin surga. Ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, jangan lama-lama kiamat, segerakan, aku sudah rindu tempat yang kau janjikan itu. Kita ngelihatnya sedih Pak, padahal dia bahagia sekali di alam barzah. Cepat sekali kiamat itu datang menurut dia tadi, yang dia rasakan. Kenapa? Karena surga yang kelihatan. Ya seperti Pak Herno lah. Kalau Pak Herno ke Surabaya, Pak Herno ke Surabaya berapa jam Pak Herno? Kalau naik kereta berapa jam? 10 jam, 12 jam. Di samping Pak Herno ada janda cantik kaya, parfumnya wangi betul. Itu Surabaya jauh apa pendek? Kira-kira 10 jam itu lama apa bentar? Pak Herno, sebentar apa lama? Sebentar tuh. Ya Allah, udah nyampe Surabaya. Terusnya kalau bisa ke Malang kan gitu ya kan? Tapi kalau yang di samping Pak Herno, aki-aki batuk mulu Pak. Ya kan? Kira-kira 10 jam jadi berapa tadi? Lama sekali.
Itu kenikmatan dia di alam barzah itu gambaran ilustrasinya seperti itu tadi. Dinampakkan surga yang bakal dia tempati dan diberikan kenikmatan-kenikmatan dari surga. Sampai dia minta disegerakan datangnya hari kiamat. Tapi orang-orang yang tadi dia tidak mempercayai tahapan yang akan dia lewati. Ketika ditanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad?" Kau kenal dengan orang yang bernama Muhammad? La adri, aku nggak tahu siapa Muhammad. Bahkan aku benci dengan keturunan Muhammad. Sama Arab aku benci banget. Ini kan ada yang kayak begini, Pak. Pokoknya politik identitas Arab, wah ini Islam. Benci sekali mereka kepada hal yang seperti itu. Dia nggak akan bisa menjawab itu. Dia nggak kenal. La adri, aku nggak kenal dengan Muhammad. Maka fayudrob, maka dipukullah bimitrakin min hadid baina udunaihi. Diambil 2 gada dari besi dan dipukulkan kepada kedua telinganya tadi. Fayasyikh, dan dia berteriak. Teriakannya itu terdengar oleh seluruh ahli kubur yang ada. Dan itu berlanjut sampai hari kiamat tiba. Nabi lewat di makam Baqi. Nabi terhenti sejenak. Allahu Akbar, subhanallah, kata Nabi. Sahabat, tolong ambilkan pelepah daun korma. Sahabat naik, diambil pelepah daun korma, tutupi kekuburan ini. Kenapa? Mayit ini sedang diadab di alam barzah. Itu Nabi dengar, Pak. Kita nggak bisa dengar. Rasulullah diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada semua manusia. Tutupkan. Selama daun ini belum kering, dia masih bersalawat kepada aku. Mudah-mudahan mayit ini akan dikurangi azabnya oleh Allah. Itu baru proses tahapan pertama alam barzah. Yang siksaannya demikian pedihnya. Gimana dengan tahapan berikutnya akan dilewati nanti di akhirat. Naudzubillah min zalik. Ya, jadi Pak Guru, apa yang bakal menerangkan kita nanti? Sholat kita. Wassolatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Dia yang akan menerangi alam barzah kita. Wal zakatu burhanun, ya. Nanti zakat itu akan menjadi saksi buat kita di akhirat. Jadi yang akan menjawab semua pertanyaan malaikat adalah amal-amal kita semuanya. Makanya beramalah dengan amalan yang baik. Ini tahapan Bapak, habis ini beramal baik lagi nih. Ya saya minum teh sebentar, pulang Bapak baca Quran. Nanti tahapan dari baca Quran, pulang lagi ke rumah, tuh, sarapan, tuh. Habis sarapan, begitulah waktu yang kita lewati setiap saat. Terus menerus tuh. Ya, berulang-ulang, nanti satu waktu akan berhenti semua tahapan itu. Kita akan berpindah kepada alam barzah. Udah? Paham ya? Insyaallah mudah-mudahan yang kita pelajari manfaat. Ya, nanti kita pindah kepada surah berikutnya Ustaz ya. Ya, insyaallah Al-Insyiqaq sudah selesai. Saya mohon Fatihah doa. Alhamdulillah. Ya, kemarin sudah di closing Pak ya di Masjid As-Su'ada Asy-Syakirin, Masjid Salim Talim saya, yaitu kumpulan donasi untuk Cianjur ya sudah sampai 39 juta, kurang sejuta lagi 40 juta. Alhamdulillah sudah kita closing. Insyaallah besok Senin kita akan berangkat ke Cianjur membawa keperluan-keperluan yang mereka butuhkan. Ya, yang kita dengar mereka butuh sekali dengan tenda dan butuh sekali juga dengan kompor gas ya, karena makanan sudah berlimpah. Banyak hal-hal yang mereka butuhkan yang kita coba nanti barangkali juga dengan uangnya kita berikan kepada mereka. Doakan kita akan berangkat, mudah-mudahan ya diberikan keselamatan dalam perjalanan, dan mudah-mudahan para donatur yang sudah menginfakkan hartanya ya, dan kita berbagi ya, tahapan mereka sudah melewati ya, dari kebahagiaan mereka mengalami penderitaan ya. Jangan terus berkelanjutan penderitaan, kita berbagi kepada mereka ya. Doakan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana ya karim wa'afwana ya karim bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.